sebelum kita memulai ibadah hari ini, pastikan adik-adik sudah mandi dan menggunakan pakaian yang rapi. Dan jangan lupa menyiapkan Alkitab dan catatannya, oke? Shalom adik-adik, kakak harap kalian hari ini masih tetap sehat dan penuh sukacita. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Pertama-tama kakak mau dengar semangat adik-adik sekolah minggu dulu di rumah. Coba tepuk tangan Yesus dulu yuk. Tepuk tangan Yesus. Yes, Yesus. Yesus, yes. Pinter, sekali lagi. Gak semangat kayaknya, masih ada yang ngantuk. Coba tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Kita angkat pujian, kita nyanyikan lagu It's Good to See You Hear Me. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai nanti, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Ketuklah hati kami Tuhan, agar kami dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu gak sih kalau Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita? Dia ada dimanapun kita berada. Di kanan ada, di kiri ada, dia dimanapun ada, termasuk ada di hati kita. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita angkat pujian, kita menyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Yesus besertamu di kanan kau ada.
Engkaulah Yesus. Kita akan pujian lagu yang kedua. Terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertamu di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Mana senyumnya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hadirat-Mu pada hari ini. Kami adik-adik sekolah minggu masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu ini agar dapat kami dengarkan dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik udah siapkan kan Alkitabnya? Yuk kita buka dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Yuk dibuka Alkitabnya, Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kakak bacain ya, adik-adik dengar sambil baca Alkitabnya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Nah adik-adik, tadi kita udah bacakan Alkitabnya. Nah tema kita hari ini, nih dengerin baik-baik. Tema kita hari ini adalah Tuhanku hebat. Nah adik-adik tahu nggak namanya Daniel? Tahu nggak? Iya, Daniel itu waktu itu dia masuk ke kandang singa, tapi dia baik-baik aja. Dia bisa keluar tanpa luka ataupun mati. Karena apa? Karena Tuhan hebat, Tuhan lindungi Daniel. Tapi hari ini kakak bukan mau cerita tentang Daniel, tapi kakak mau cerita tentang 3 sahabat Daniel. 3 sahabat Daniel ini juga takut dan taat kepada Tuhan. Siapa aja ya kira-kira 3 teman Daniel itu? Ayo, tahu nggak adik-adik? Ya, 3 teman Daniel itu ada Sadrak, Mesak,
dan Abednego. Adik-adik tahu nggak ceritanya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Oke, kakak ceritanya. Jadi waktu itu ada kerajaan di Yerusalem yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Raja apa? Ya, Raja Nebukadnezar. Nah, jadi adik-adik, Raja Nebukadnezar itu dia itu mendirikan Allahnya sendiri. Berupa apa? Ada yang tahu? Ya, berupa patung besar. Patung besarnya ini adik-adik, dia itu perintah untuk semua orang untuk menyembahnya. Untuk apa? Menyembahnya, benar. Nah, terus semua orang dipanggil, pemimpin-pemimpin dipanggil untuk menyembah patung itu. Nah, terus habis itu ada 3 orang yang nggak mau menyembah patung itu. Ayo, adik-adik tahu nggak siapa? Iya betul, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka nggak mau untuk menyembah patung itu. Kira-kira adik tahu nggak kenapa mereka nggak mau turut sama Raja Nebukadnezar? Iya, karena mereka itu anak yang taat dan takut akan Tuhan. Nah, karena mereka nggak mau adik-adik, Raja Nebukadnezar menghukum mereka bertiga. Kira-kira apa ya hukumannya? Ya betul, hukumannya adalah mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas. Adik-adik pernah nggak rasain yang namanya tangannya kebakar, kena api? Panas kan? Gimana kalau mereka dimasukin ke dalam perapian yang sangat-sangat panas? Harusnya sih pasti udah kebakar ya badannya ya. Bisa-bisa mereka bisa meninggal. Mungkin mereka punya jimat, atau mungkin mereka punya kekuatan super. Tidak adik-adik, karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjaga, akan menolong, akan melindungi mereka. Tuhan Yesus punya kekuatan yang besar untuk melindungi mereka. Keren banget ya Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Bisa menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk tetap aman, tetap hidup dari perapian itu. Nah, adik-adik, pas di dalam perapiannya itu, tahu nggak? Raja Nebukadnezar itu ngeliat ke dalam perapiannya itu ada 4 orang. Ada 4 orang, kan ada 3, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa ada 4? Kira-kira siapa yang keempatnya? Iya, yang keempatnya itu adalah Tuhan Yesus. Seperti yang tadi kakak bilang, bahwa Tuhan Yesus menolong mereka, menjaga mereka. Terus Raja Nebukadnezar heran, kok ada 4? Itu siapa gitu kan? Akhirnya mereka bertiga disuruh keluar untuk ditanya oleh Raja Nebukadnezar. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bilang sama Raja Nebukadnezar bahwa ada Tuhan Allahku yang menjaga, melindungi, menolongku, yang punya hebat, Allahku yang kuat untuk menolong dan menjaga mereka. Terus habis itu adik-adik, Raja Nebukadnezar bilang, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terpujilah. Raja Nebukadnezar aja yang tadinya menyembah Allah lain bisa memuji Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang menolong dan melindungi kita. Adik-adik mau nggak ditolong, dijaga oleh Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Pasti mau dong, ya kan? Nah adik-adik, agar kita ditolong, dilindungi, dan dijaga oleh Tuhan, kita harus percaya, kita harus takut akan Tuhan. Takutnya bukan karena takut dimarahin ya, tapi takut akan dan taat akan perintahnya. Contohnya apa sih kak? Contohnya itu adik-adik harus rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, taat, nurut kepada orang tua, dan lakukan hal-hal yang baik. Begitu. Nah adik-adik, jadi kesimpulannya itu adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang mau menolong kita, mau menjaga dan melindungi kita. Dan adik-adik diajarkan untuk
selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan buat adik-adik. Nih, ayat hafalannya nih. Nah, adik-adik, jangan lupa dihafal, terus divideoin. Jangan lupa tag Facebook kita yang di sini nih. Oke, adik-adik, jangan sampai lupa loh. Oke? Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Kita mau menutupnya dengan berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami terima dan kami dapat laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami, anak-anak yang percaya akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkatilah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Udah tahu kan kalau Allah kita itu luar biasa. Dia itu punya kuasa, dia itu hebat, dia itu bisa ngelakuin apa aja. Ada mukjizat di tangan Allah. Yuk kita angkat pujian, kita menyanyikan lagu Allahku besar, kuat, dan perkasa. Adik-adik, hari ini kita telah berdoa, memuji nama Tuhan, bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini ya Bapa. Tuhan, biarlah pelajaran yang kami dapat pada hari ini dapat berguna untuk kami ke depannya, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, taat, patuh, dan kami bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, lindungi dan berkatilah kami dari segala virus yang ada dan penyakit yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, kami akan terhindar dari segala virus dan penyakit itu. Tuhan, kami orang yang berdosa Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini ibadah kita, jangan lupa ayat hafalannya, dan sampai